mulia semua, yang disampaikan oleh Dr. Arwin kan salah satu data atau salah satu dari pertimbangan yang akan masuk di dalam kajian ijtihad kita di dalam ijtimah ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Jadi begitu. Nah, karena data-data ilmu falak tentu harus digabung dengan dalil-dalil yang ada. Nah, kemudian nanti Ijtima Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat memutuskan apakah akan mengarahkan umat tetap 20 saja atau 18 atau boleh dua-duanya, atau kalau perlu ada alasan mau tambah 25 nanti ada dalilnya. Nah, yang penting sekarang ini adalah kita ambil informasi dari Dr. Arwin, baik informasi yang berbentuk penelitian, observasi, maupun informasi yang berupa maklumat dari kajian-kajian ulama terdahulu. Itu yang kita ambil dan kita terima kasih. Nah, saya rasa itu. Jadi jangan diputuskan dulu dengan bingung Dr. Arwin nanti bagaimana ya, kita yang akan menentukan bagaimana nanti arah jawaban kita kepada umat. Nah, intinya tentu kaji dan nanti dari sisi itu Komisi Fatwa akan bersidang. Tidak di sini keputusannya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, Dr. Arwin kan begini. Biasanya pergerakan benda yang bercahaya ketika dia berhadapan dengan apakah dengan kondisi cuaca tertentu atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi atau tidak, apakah itu berakibat kepada warna dari cahaya itu terjadi perbedaan? Ya, saya cuma mengambil kasat mata dari syafaq ya. Ketika dia mulai bertemu terjadi dia merah ya. Kemudian berikutnya apakah fenomena ini terjadi pada waktu terbit? Jadi misalnya di awal, karena selama ini hadis yang kita rujuk untuk memasukkan data yang Dr. Arwin ambil tadi, kan hadisnya adalah yang pertama istilah mustatir dan mustadir, atau juga dzambus sarha, yaitu ekor serigala yang bergerak. Nah, kan ada dua yang kita jadikan. Jadi data-data ilmu falak ke sana kita lafaz dalil, sebab kan kita beribadah kan bukan dengan ilmu falak, tapi dengan dalilnya. Nah, tapi dalil itulah yang nanti dijelaskan dengan ilmu falak itu, begitu. Nah, apakah proses matahari naik itu ada enggak di samping kita mendeteksi bentuk dari pancaran cahaya yang lurus ke atas kemudian yang memencar di ufuk, apakah juga bisa dideteksi dari warna? Nah, kenapa saya bertanya itu? Karena di dalam Al-Quran kan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Abyadnya itu. Nah, jangan-jangan kalau sudah ke atas sudah kuning dia. Kalau baru terbit mungkin putih gitu kira-kira. Nah, itu satu. Apakah itu bisa menjadi indikasi atau indikator yang terlihat yang mengindikasikan ini fajar, ini sudah hampir, ini belum, atau bagaimana? Bisa, itu pertama. Yang kedua, itu ketika kita tetapkan 18, berarti kalau satu itu 4 menit 1 derajat, berarti 18 derajat kan total 72, berarti 1/4 jam. Nah, tadi saya pancing ke Ustaz Kifli Zakaria, apa ayat yang dibaca? Kata beliau adalah as-sajadah beliau. Kalau kita ikuti salatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab malah membaca surat Al-Imran. Nah,
Ada yang baca Al-Baqarah subuh itu. Nah kalau Ali Imran atau Al-Baqarah, nah itu subuh itu. Subuh. Kalau sejadah lumayan masih banyak juga yang ikut. Saya rasa kalau Al-Baqarah dibaca 2 minggu jemaah berkurang separuh. Cukup lama. Apakah ini tidak menjadi indikator pula yang diambil oleh ulama? Karena saya lihat Syekh Tahir Jalaluddin kan beliau Azhari ini. Syekh Tahir Jalaluddin itu tidak jadi lama menatap di Makkah untuk belajar. Beliau ke Mesir. Nah, kecenderungan ulama Mesir sampai hari ini tetap bertahan pada 19 dan 0,5-nya ikhtiyat supaya lebih ahwat, kan begitu kata Hay'ah. Cuma yang saya heran ya, yang menetapkan itu kok Al-Hay'ah Al-Misriyah Lissiyahah. Kok gitu ya? Saya juga tidak. Karena beliau juga, saya tidak terlalu apa dulu di Mesir dengan masalah ini. Kok yang menetapkan Kementerian Pariwisata aja kira-kira ya. Nah, Kementerian Pariwisata banyak juga kerjaannya. Saya baru juga. Ini kok Al-Hay'ah Al-Misriyah Lissiyahah. Nah, jadi apakah karena butuh di laut dan berbagai macam, Allah a'lam. Nah di situ kan 19 mereka bersekukuh pada 19 berdasarkan fatwa ulama-ulama Mesir yang diambilnya di antara adalah Al-Mardini dan termasuk juga Rais Al-Mu'adzinin yang tadi diambil Asy'ari. Nah, apakah ini 11,5 ini juga karena pertimbangan panjang ayat itu dibaca? Karena dikatakan dalam keterangan Lajnah Fatwanya bahwa posisi 72 itu sudah maksimal, tapi hanya pada khatul istiwa mungkin bertahan, tapi pada matahari yang kadang di suatu daerah bisa tidak terbenam-benam, ada yang kadang tidak muncul-muncul. Nah itulah yang menjadi pertimbangan ISNA menetapkan 15. So kalau ditetapkan 18 bisa masuk waktu subuh sampai selesai, sampai terbit matahari bisa 3 jam. Nah itu 3 kali Al-Baqarah itu. Nah karena itulah makanya Mufti mengatakan tidak bisa tuh 15 dibawa ke sini. Nah, apakah bukan itu pula kira-kira menurut ini? Tentu tidak ada data ya, tapi intuisi apa? Firasat peneliti lagi nih yang kita tanya. Apakah tidak memungkinkan Syekh Tahir Jalaluddin ketika dia di Mesir melihat situasi alam, kondisi Mesir, dan kita tahu sendiri agak rumit mencari waktu hujan dan berbagai macam. Artinya observasi terkait dengan ini mudah kalau dilakukan di daerah Arab. Nah apakah itu tidak karena dahulu belum ada teknologi begini yang cenderung mengandalkan penglihatan visual langsung? Apakah bukan ini pula yang menjadi alasan lebih ahwat ditambah, jadi 2 kali ahwat? 19 yang ditetapkan oleh guru beliau, 19,5 yang ditetapkan oleh Mesir agar hati-hati. Karena di sini banyak hujan, tambah hati-hatinya 2 kali gitu. Jadi naik setengah lagi, jadi 20. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, kalau ini sudah kita tetapkan merupakan bagian dari ijtihad. Kan tadi jelas alat kita pergunakan, alatnya akurat, tapi kondisi membuat dia bisa tidak akurat. Nah, keadaan dan berbagai macam. Sedangkan sholat tentu tidak menunggu kondisi cuaca menjadi akurat. Jadi jangan nanti kalau dituntut semuanya memakai alat skymeter, nanti orang Tanjung nggak mau sholat sebelum dibelikan oleh bupatinya ini. Nah, kami tidak bisa deteksi ini. Nah, gitu. Nah karena itu mayoritas umat kan berpegang ada 2 sekarang. Tapi saya rasa yang pertama tidak ada lagi. Dahulu memang pakai alat sederhana, bayang-bayang berbagai macam. Sekarang tidak ada lagi.
Sekarang sudah pakai hisab yang dibuat Ustaz Firdaus semua, sudah selesai. Nah, kayak gitu kan, merujuk ke sana. Di dalam hadis memang bahwa dalam penetapan waktu sholat kita tidak tertuntut dari lafaznya kepada alat untuk mengetahuinya. Karena itu hampir tidak ada ikhtilaf yang berat terkait dengan mengetahui waktu sholat. Karena memang terkait dengan fenomena alam itu sendiri. Aqimus sholat dulu, ya kan? Bukan karena mengetahui dulu. Karena itu sangat lapang ulama ketika memakai hisab di dalam penerapan waktu sholat. Nah, sekarang kondisinya seperti sekarang. Kira-kira usulan. Nah, biar didengar oleh dia. Di Sumatera Barat suasananya sekarang tetap ada dua. Yang satu bertahan dengan yang lama. Nah, kita tidak sama namakan itu tradisional atau modernis supaya jangan berulang lagi. Nah, sama-sama modern keduanya gitu. Nah, cuma yang satu berpijak kepada yang lama, alasannya mereka tidak tahu yang tadi. Alasannya adalah kenyamanan, tuh dan berubah-ubah aja. Nah, kemudian yang kedua, mereka mulai memakai derajat 18. Alasannya juga beragam dari yang pantau. Yang pertama ada yang mengatakan perintah organisasi saya. Kenapanya tidak jelas juga. Nah, mana kok itu kabar sureknya tiba. Nah, jadi ada juga tugas harus memberitahu. So banyak urus masjid katakan, kenapa begitu? Ya suratnya begitu, ya sudah kita patuhi. Nah, kemudian ada yang memang mencoba menganalisa. Kira-kira langkah yang tepat ini untuk bisa kita timbang usulan dari apa itu baik skala. Ini kan bukan perkara lokal sebenarnya. Ini perkara nasional juga. Apa kira-kira langkah yang tepat? Kemudian apa yang didengar oleh Dr. Arwin karena beliau juga bergelut di tingkat nasional dari ilmu falak, kecenderungan dari lembaga-lembaga yang memang selama ini boleh dikatakan menjadi ukuran. Nah, tadi kan baru perorangan. Nah, saya belum melihat lembaganya seperti Kementerian Agama kecenderungannya bagaimana, ormas tertentu bagaimana, biar bisa informasi cukup bagi para ulama untuk melakukan ijtimah dan membahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada di ralat. Saya rasa dua ini dulu dari Pak Zulkarnaini dan Buya Kusrizal. Sudah itu nanti saya konfirmasi dengan panitia berapa menit lagi waktunya. Tapi kita selesaikan yang dua ini dulu. Pak Arwin, saya undang untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertama, mohon izin Buya, saya menjawab dari Buya Zul dulu tadi tentang waktu isya. Betul, juga ada perdebatan, ada perbedaan, khususnya ketika diimplementasikan dalam sebuah instrumen